Yeah. Dulu saja. Nah, rekaman juga akan saya masukkan ke Google Drive mungkin ya, karena tapi harus ini sih apa, kita lihat lah kalau masalah rekaman video kan ukurannya biasanya besar, jadi kalau setelah selesai itu saya suka ada urusan lain, jadi susah downloadnya lama gitu. Nah, saya kembali sharing screen. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan yang ada di jadwal mungkin semuanya sudah dapat ya. Jadi 3 minggu pertama itu dasar-dasar. Nah, jadi yang pertama faktorisasi, sebetulnya sistem bilangan dan faktorisasi itu yang pentingnya adalah faktorisasinya. Di pertemuan 1 itu dasar-dasar aljabar. Jadi kalau faktorisasinya sudah cukup lancar, nanti aljabar sulit. Jadi penting, faktorisasi ini penting. Lalu di minggu depan, minggu kedua, dasar-dasar teori bilangan, dari banyak faktor, cari uji emisi bagi, lalu beberapa sifat bilangan bulat. Di minggu ketiga, dasar-dasar geometri, ini materi-materi di SMP sepertinya. Lalu nanti dasarnya ada nilai mutlak, fungsi, barisan dan deret, polinom, kombinatorik, ini dasarnya baru di sini, Februari ya. Jadi kita akan bahas sesuai dengan, jadi di akhir tuh sampai 22 April. Jadi yang di akhir itu teori-teori yang sudah mulai jarang muncul di soal gitu. Jadi insya Allah sih sesuai dengan jadwal kurang lebih ya. Nah, kita akan mulai sekarang ya. Jadi tadi seperti dilihat, hari ini yang akan kita pelajari adalah sistem bilangan real ya, aljabar ya. Mungkin saya harus besar. Di hal yang pertama yang lumayan penting, tentu saja di aljabar ya. Aljabar. Kenapa aljabar penting? Karena kita harus bisa ngitung, gitu. Kita harus bisa ngitung. Sistem bilangan real, sebelum ke sistem bilangan real, pertama kita mau cek dulu nama-nama bilangan. Jadi yang pertama ini sebagai bahan awal adalah jenis bilangan dulu, supaya kita tahu sebenarnya yang dibicarakan itu apa. Oke. Nah, jenis bilangan. Pada dasarnya di matematik itu jenis bilangan ada sekitar 6 gitu ya. Yang pertama adalah kita punya bilangan asli. Bilangan asli notasinya adalah N, ya, natural numbers. Bilangan asli itu yang seperti apa sih? Bilangan asli itu adalah himpunan bilangan yang dimulainya dari 1. Jadi saya punya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tahingga. Jadi kalau misalkan ada soal dibilang bilangan asli, berarti bilangannya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Lalu kita punya selain bilangan asli ada juga bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu adalah bilangan asli tapi digabung dengan 0. Jadi ada 0. Jadi kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tahingga. Setelah bilangan asli, kita juga punya namanya bilangan bulat. Bilangan bulat notasinya adalah Z. Notasinya adalah Z ya. Bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu adalah gabungan dari bilangan asli dan cacah. Cacah sebetulnya, tapi boleh negatif. Jadi di sini misalkan negatif 2, negatif 1 gitu ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau di bilangan asli itu bilangan terkecilnya 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di bilangan cacah mulai dari 0, bilangan bulat itu mulainya dari min tahingga sampai tahingga. Tapi yang bulat-bulatnya saja, min 2, min 5 gitu ya. Lalu ada bilangan namanya bilangan rasional. Tahu notasinya, bilangan rasional itu adalah quotient ya. Ini apa? Bilangan rasional adalah himpunan bilangan yang bentuknya upper B.
dengan syarat A dan B-nya bilangan bulat, itu elemen maksudnya waktu SD SMP. A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan rasional Q adalah himpunan semua yang bentuknya A per B dengan AB-nya bulat, B-nya tidak 0. Jadi satu itu bilangan rasional juga. Jadi satu itu selain bilangan asli, juga bilangan cacah, juga bilangan bulat, juga bilangan rasional. Karena satu itu bisa saya tulis jadi 2 per 2, misalnya gitu ya, atau 3 per 3, 4 per 4, nah itu kan bilangan bulat gitu ya, dan B-nya tidak 0. Dia masih bilangan rasional. Lalu kita punya ada namanya bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Bilangan yang tidak rasional. Ya, guys, saya tulis saya. Contoh bilangan irasional adalah akar 2, akar 3, ini semuanya bilangan irasional. Pi juga bilangan irasional. Pokoknya nggak bisa saya bikin pecahan. Nggak bisa saya bikin jadi rasional. Nah, lalu di aljabar itu yang kita pelajari adalah bilangan. Bilangan real itu apa? Bilangan real ini gabungan dari semuanya. Adalah gabungan semuanya. Gabungan semua yang di atas. Jadi, satu itu bilangan real, cacah itu bilangan real, bulat itu real, rasional itu real, irasional juga real. Jadi bilangan real itu semesta gitu ya. Semesta dari bilangan yang, jadi semua bilangan asli, bilangan cacat itu semuanya sebetulnya adalah juga bilangan real. Ya. Jenis-jenis bilangan. Nah, di aljabar, semesta pembicaraannya adalah bilangan. Ya. Ini definisi sederhananya ya, definisi sederhana. Apakah ada definisi yang tidak sederhana? Ya, tentu saja ada. Nah, berikutnya, jadi nanti ketika dibilang di soal bilangan asli, harus tahu bilangan asli itu yang mana gitu. Ini jangan bilangan asli itu yang mana yang nggak tahu, nah itu harus hati-hati tuh. Ini kita bisa harus sudah tahu ya bilangan asli itu yang mana, bilangan cacat itu yang mana, bilangan asli. Nah, kemudian bagian pertama di aljabar ya sebelum faktorisasi itu mungkin saya mau bahas sedikit, tapi sebetulnya ini tidak terlalu. Sebentar ya. Sebentar, saya stop sharing dulu. Sistem bilangan itu maksudnya ngitung-ngitung aja ya. Operasi-operasi dasar yang kita harusnya sudah tahu. Contohnya kayak tambah, kurang, kali bagi kan gitu. Terus itu harus sudah tahu, pasti sudah tahu. Ya. Pause dulu 2 menit. Oke. Saya sharing kembali. Kelihatan ya. Nah, sistem bilangan real ini saya tidak tahu. Kalau nanti di OSN sih nggak tahu ini ya. Pasti sebenarnya sudah tahu, hanya pengantar saja. Nah, sistem bilangan real itu kan tadi di aljabar itu kan tadi kita punya di aljabar itu bilangan yang dibicarakan adalah bilangan real. Bilangan yang dibicarakan adalah bilangan real. Bilangan real tentu saja punya sifat-sifat gitu ya. Sifat-sifatnya apa saja?
Sifat-sifat dasarnya adalah kita sini punya nih operasi dasar ya. Tidak akan terlalu kita bahas sebetulnya. Operasi ini hanya operasi dasar ada saya tulis aja deh. Pada sistem bilangan real misalkan X, Y, Z ini semuanya adalah bilangan real. Misalkan X, Y, Z bilangan real, maka berlaku apa? Pasti sudah tahu ya, yang pertama kalau saya punya X tambah Y, itu hasilnya sama saja dengan Y tambah X. Atau komutatif gitu ya. Yang kedua, kalau saya punya X tambah Y tambah Z, ini hasilnya tentu saja sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Lalu kalau saya punya X kali Y, juga hasilnya sama saja dengan Y kali X, gitu ya, komutatif perkalian. Lalu kalau saya punya X kali Y kali Z, ini juga hasilnya sama saja dengan X dikali YZ, asosiatif. Yang paling penting, kita juga punya distributif, yaitu kalau saya punya X tambah Y dikali Z, ini sama saja dengan Z dikali X tambah Y. Ini sama saja hasilnya dengan X dikali Z ditambah Y kali Z. Kalau tandanya kurang bagaimana? Sama saja. Jadi kalau saya punya X dikurangi Y dikali Z, itu sama saja dengan Z dikali X dikurangi Y. Ini sama saja dengan X kali Z dikurangi Y dikali Z. Ya. Operasi dasar di aljabar gitu. Operasi dasar di aljabar itu ngitung-ngitung gitulah, harusnya sih ini tidak begitu sulit ya, misalnya SMA dan mau ikut OSN harusnya ngitung-ngitung seperti ini lumayan lancar gitu ya. Berikutnya ini nanti kita akan coba latihannya. Yang lebih penting sebenarnya faktorisasi. Faktorisasi dan penguraian sebetulnya. Faktorisasi itu pada dasarnya adalah pada aljabar kita punya beberapa bentuk yang bentuknya sudah standar. Maksudnya apa sih bentuknya sudah standar? Maksudnya adalah kalau kita punya bentuk itu, biasanya kita bisa ubah jadi bentuk lain yang lebih mudah dan yang sudah standar gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ini. Beberapa faktorisasi standar yang cukup penting gitu ya. Yang cukup penting dan biasanya selalu muncul di matematika kompetisi. Yang diantaranya adalah yang pertama, kalau saya punya X ditambah Y dikuadratkan, ini hasilnya sama saja dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Tahu dari mana? Tahu dari ya hitung aja. Hitungnya gimana sih? X plus Y kuadrat itu kan X plus Y dikali X plus Y, kan gitu ya. Lalu pakai sifat distributif, ini sama saja dengan X dikali X plus Y ditambah Y dikali X plus Y, pakai sifat distributif. Ya, anggap X tambah Y kali Z tuh, Z-nya X tambah Y, jadi XZ tambah YZ. X kali X tambah Y kali X tambah Y. Pakai sifat distributif lagi. X dikali X tambah Y kan jadi X kali X, X kuadrat, tambah X kali Y, XY, tambah Y dikali X tambah Y dengan sifat distributif, jadi Y kali X itu YX, tapi berdasarkan sistem bilangan real kan operasi dasar, XY dengan YX sama aja gitu. Ditambah Y kali Y adalah Y kuadrat ya. Maka kita punya di sini jadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Ya, jadi identitas-identitas yang ada di faktorisasi sebetulnya cara ngeceknya juga mudah, ya. Tinggal bongkar saja ruas kiri sama tidak dengan ruas kanan, atau enggak
tinggal cek kiri sama dengan kanan atau kanan sama dengan kiri gitu ya. Kalau sama ya berarti identitasnya benar gitu ya. Contohnya ini. Ini sebenarnya tidak perlu kita buktikan, tapi nggak apa-apa. Satu soal akan saya buktikan. Yang bagian A ya, tadi kita buktikan. Yang lain nantinya bisa dibuktikan dengan cara yang sama. Contoh apalagi selain X tambah Y kuadrat, tentu saja bisa kurang. Kita juga punya X kurang Y kuadrat. Ini hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat. Yang ketiga, kalau saya punya X kuadrat dikurangi Y kuadrat, maka ini hasilnya adalah X ditambah Y dikali X dikurangi Y. Ya. Atau dibalik, X min Y dikali X tambah Y, sama saja ya. Karena kan tadi perkalian bisa dibalik, X kali Y dengan Y kali X itu hasilnya sama saja. Lalu cukup banyak ya faktorisasi dan perlu dihafal, tapi 4 yang saya tulis di awal ini adalah 4 yang paling penting, yaitu yang keempat, kalau saya punya XY ditambah X ditambah Y tambah 1, maka ini bisa saya faktorkan jadi X plus 1 dikali Y plus 1. Ya. Ada begitu banyak faktorisasi ya, yang ada begitu banyak identitas yang harus kita hafal sebetulnya. Jadi pada intinya adalah semakin banyak yang kita tahu, maka semakin baik, tentu saja kan dia. Nah, tapi kalau misalkan kita bicaranya dari mana yang lebih sering muncul, maka adalah yang pangkat-pangkat 2 ini lebih sering muncul. Jadi kalau kalian punya X tambah Y kuadrat gitu ya, atau X min Y kuadrat, itu harus ingat-ingat bentuknya ke sini. Ingat-ingat bentuk seperti ini. Ya, 4 ini salah satu bentuk yang tiap tahun ada aja soalnya yang seperti ini, seperti ini. Nanti kita lihat juga contoh-contohnya. Di sini saya akan tulis dulu semua faktorisasi yang terpikirkan gitu ya, dan cukup penting. Yang kelima adalah kalau saya punya 3 variabel, misalkan X tambah Y tambah Z kuadrat, ini juga bisa difaktorkan, ini bisa diurai gitu ya, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2XY ditambah 2XZ ditambah 2YZ. Yang kelima. Yang berikutnya, kalau pangkatnya bukan 2, bisa nggak sih? Kalau pangkatnya 3 misalkan, pangkatnya 3 ya bisa saja. Kalau saya punya X plus Y pangkat 3 misalkan, ini pakai segitiga Pascal kalau waktu SMP. Jadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Yang ke berapa? 7. Kalau min punya juga tidak? Punya juga. X min Y pangkat 3 bisa saya pecah menjadi X pangkat 3 min 3X kuadrat Y plus 3X Y kuadrat min Y pangkat 3. Ada lagi tidak faktorisasi atau penguraian yang juga cukup penting? Selain ini, masih banyak. Contoh laginya, misalkan saya punya X pangkat 3 plus Y pangkat 3, ini bisa saya faktorkan menjadi X plus Y dikali X kuadrat min XY plus Y kuadrat. Kalau saya punya X pangkat 3 min Y pangkat 3, ini juga bisa saya faktorkan menjadi X min Y dikalikan dengan X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Masih ada tidak? Masih ada. Contoh laginya, kalau saya punya bentuk X pangkat 4 ditambah 4Y pangkat 4, ini juga bisa difaktorkan jadi X kuadrat plus 2Y kuadrat plus 2XY dikali dengan X kuadrat plus 2Y kuadrat min 2X. Harus hafalkah? Jawabannya adalah ya, harus hafal. Paling tidak ini semua harus tahu bentuk-bentuknya. Karena nanti cukup sering muncul gitu ya, apalagi yang 4 soal pertama nih. 4 soal pertama adalah salah satu
faktorisasi yang tiap tahun ada aja misalnya. Apakah ada lagi? Masih ada. Contohnya, ini bisa 3 variabel. Ini bisa 3 variabel. Kalau saya punya X, Y, Z, tambah X, Y, tambah Y, Z, tambah X, Z, tambah X, tambah Y, tambah Z, tambah 1, ini bisa saya faktorkan menjadi X plus 1 dikali Y plus 1 dikali Z plus 1. Cara ngeceknya gimana? Cek aja, sebelah kanan dihitung jadi sebelah kiri nggak? Kalau jadi berarti memang benar. Ya. Kalau beda berarti ada yang salah, atau kalian salah. Lalu, lagi yang cukup penting, kita punya lagi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 3 min 3 kali X kali Y kali Z. Bisa saya faktorkan menjadi X plus Y plus Z dikalikan dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min XY min XZ min YZ. Ini 12 faktorisasi dasar yang kita harus hafal bentuknya. Ya. Khususnya yang 4 pertama. 4 pertama ini biasanya di soal-soal 10 soal pertama ya kemampuan dasar itu suka muncul. Ya. X plus Y kuadrat adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. X min Y kuadrat adalah X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat adalah X plus Y kali X min Y. XY plus X plus Y plus 1 adalah X plus 1 kali Y plus 1. Dan yang lainnya juga harus dihafal. Ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang sepertinya bisa dikerjakan pakai faktorisasi, maka coba ubah bentuknya menjadi bentuk yang kita kenal. Ya, jadi ke-12 bentuk ini kira-kira mana yang paling mirip? Kira-kira mana yang paling mirip? Nah, itu yang jadi tantangannya sebetulnya di situ, karena belum tentu kepikiran toh. Ya, maksudnya jadi ya sebenarnya pengerjaan aljabar tuh aljabar pada umumnya, manipulasi aljabar. Jadi pindah-pindah ruas, lalu ya diapain lah gitu ya supaya bentuknya jadi bagus kan intinya gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya bentuknya menjadi lebih bagus. Contoh misalkan, nah, ini materinya gitu aja. Buktinya yang lain dengan cara yang sama ya, jadi tidak akan saya buka. Contoh-contoh misalkan. Misalkan saya punya misalkan hitung misalkan 2022 sekarang 2022 kuadrat misalkan per 2021 kuadrat plus 2023 kuadrat min 2 misalkan. Misalkan saya mau ngitung nih 2022 kuadrat dibagi 2021 kuadrat plus 2023 kuadrat, jadi apa ya hasilnya gitu ya. Bagaimana? Ya kita bisa hitung manual gitu ya kalau mau. Tapi kan gitu ya, tapi ya masa kita hitung manual kan gitu ya. Gimana gitu ya kalau mau ngitung manual juga possible, tapi pasti ada cara yang lebih baik karena 2022 kuadrat kan itu sudah lama sekali gitu ya. Jadi kita harus cari cara yang lebih baik. Biasanya manipulasi aljabar saja. Kita lihat di sini kan 2022 kuadrat itu 2022, 2021 dan 2023 itu kan cuma bedanya beda 1 gitu ya. Cuma beda 1, jadi bisa kita misalkan. Ini saya akan ke bawah. Jadi kita bisa misalkan, ini pandai-pandai melihat coba cara satu ya. Cara satu. Misalkan misalkan 2022 itu adalah X. Ya. Maka soal menjadi, kita jadi punya X kuadrat dibagi 2021 itu adalah
X min 1. Berarti kita jadi punya di sini jadi X min 1 kuadrat ditambah 2023 adalah X plus 1 kuadrat dikurangi 2. Lalu bagaimana ya? Hitung saja. Ini sama dengan apa? Sama dengan X kuadrat dibagi X min 1 kuadrat adalah X kuadrat min 2X plus 1. Jadi pakai sifat yang pertama, faktorisasi yang pertama. X plus Y kuadrat adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. X min Y kuadrat adalah X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Tinggal ditambah, jadi ditambah. X plus 1 adalah X kuadrat plus 2X plus 1 dikurangi 2. Lalu sehingga tinggal hitung ya. Jadi sama dengan atasnya X kuadrat tetap. Yang bawah lihat. X kuadrat ditambah X kuadrat adalah 2X kuadrat. Min 2X tambah 2X adalah 0. 1 tambah 1 adalah 2, 2 kurang 2 adalah 0. Udah, jadi X kuadrat per 2X kuadrat. X kuadratnya tentu saja bisa hilang. Jadi ini hasilnya adalah setengah. Gitu ya, tanpa menghitung terlalu lama. Gitu ya. Boleh nggak sih sebetulnya ngitungnya manual? Ya boleh-boleh saja. Tapi ngitungnya pasti lebih lama. Kalau kita harus hitung dulu 2022 kuadrat itu berapa gitu. Nah itu kan mau sampai kapan gitu ya. Atau kita bisa pakai identitas yang lain. Ini kan tadi kita pakai identitas X min Y kuadrat dengan Y-nya 1. Ini X plus Y kuadrat dengan Y-nya 1 gitu. Atau kita bisa pakai identitas yang lain. Awalnya sama. Misalkan 2022 sama dengan X. Maka soal menjadi X kuadrat, ini masih sama ya. X kuadrat per X min 1 kuadrat ditambah X plus 1 kuadrat min 2. Kalau tadi kan dibongkar nih, jadi X min 1 kuadratnya jadi apa gitu ya. X plus 1 kuadrat itu diakan terus. Boleh, nggak masalah. Tapi kita bisa gunakan yang lain gitu ya. Belum tentu lebih baik, tapi maksudnya ini ada cara yang lain. 2 itu adalah 1 tambah 1. Jadi kalau saya punya min 2 itu adalah min 1 min 1. Soalnya bisa saya ganti jadi gini. Ini mungkin jadi lebih panjang, tapi saya mau menunjukkan bahwa satu soal itu bisa dikerjakan pakai banyak cara. Ditambah X plus 1 kuadrat min 1. Min 2-nya saya pecah jadi min 1 min 1. Terus ini bisa saya ubah jadi apa sih sebetulnya? Saya bisa ubah jadi gini. Ini kan 1 itu kan sama saja dengan 1 kuadrat ya. 1 itu sama saja dengan 1 kuadrat. Kalau saya anggap X min 1 jadi A, lalu 1 yang ini jadi B, maka saya punya soal yang di bawah yang di penyebut itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat menggunakan sifat identitas tadi di faktorisasi. X kuadrat min Y kuadrat itu sama saja dengan X plus Y kali X min Y. Berarti itu masing-masingnya bisa saya pecah tuh. Ya. Jadi soal punya kita bisa saya pecah jadi apa? Jadi sama dengan atasnya tetap X kuadrat, bawahnya lihat. Yang pertama X min 1 kuadrat min 1 kuadrat itu bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat bisa saya pecah menjadi A plus B dikali dengan A min B. Gitu. Berarti A-nya X min 1, jadi saya bisa ubah jadi A plus B dikali A min B. Sebelah sana juga sama dengan cara yang sama. Bisa saya pecah jadi A X plus 1 plus B plus 1 dikali A min B. Ya. Lebih panjang tapi bisa gitu ya. Jadi satu soal tuh caranya bisa banyak, gitu, tergantung ingin. Ini jadi X kuadrat per yang bawah kita hitung. X min 1 tambah 1 jadi X. X min 1 min 1 jadi X min 2. Dikali lagi dengan X plus 1 plus 1 adalah X plus 2. X plus 1 min 1 adalah X. Ini kalau dihitung jadi apa? Ini kalau dihitung berarti jadi sama dengan, kita bongkar, jadi X kuadrat. Soal ini tambah ya. Dengan sifat distributif, X dikali X min 2 adalah X kuadrat min 2X. Ditambah dengan distributif juga, X plus 2 kali X adalah X kuadrat plus 2X. Ini kan ujung-ujungnya sampai ke tempat yang sama. Ini jadi sama dengan X kuadrat dibagi 2X kuadrat.
Sama dengan berapa? Sama dengan setengah. Sudah tuh. Oke, jadi semakin banyak identitas yang kita tahu, saya perkecil ya. Semakin banyak identitas yang kita tahu, maka tentu saja semakin baik, gitu ya. Semakin banyak identitas yang kita tahu, kita semakin baik. Jadi kita bisa jadi punya banyak pilihan. Kita jadi punya banyak pilihan. Nih saya mau pakai yang mana ya? Pilihannya banyak. Kalau kita identitasnya tahunya cuma sedikit, maka lebih terbatas juga gitu ya. Ini pakai yang mana kira-kira nih, kita nggak tahu gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ada 12 faktorisasi yang penting dan harus dihafal dan harus dilatih. Ya. Soalnya saya matikan dulu videonya karena ini mata saya perih, lampunya terlalu gelap. Nah, ada 12 identitas, tapi tadi yang saya bilang tuh 4 yang pertama itu yang paling 4 faktorisasi awal ini jadi salah satu yang utama. Contoh laginya apa? Contoh laginya misalkan gini. Contohnya misalkan misalkan gini deh. Diketahui A plus B adalah 1, lalu A kali B sama dengan 3. A kuadrat plus B kuadratnya berapa? Ya. Saya kan 10. Diketahui A plus B-nya 10, A kali B-nya 3. Kita mau cari A kuadrat plus B kuadratnya berapa? Apa yang bisa kita kerjakan? Yang paling natural dari A plus B kan kita punya di sini A plus B sama dengan 10 ya. Kita mau cari A kuadrat plus B kuadrat. Hal apa yang paling natural yang bisa kita lakukan adalah ya kuadratkan. Ini saya kuadratkan, berarti jadi ini kuadrat kan ya. Dari sini saya jadi punya apa? Dari sini saya jadi punya, kita sudah tahu sekarang A plus B kuadrat ngitungnya gimana. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 100. AB-nya 3, kalau AB-nya 3 berarti 2AB-nya adalah 6. Jadi saya punya di A kuadrat plus 6 plus B kuadrat adalah 100. Tinggal pindah ruas. Jadi A kuadrat plus B kuadratnya adalah 94. Jadi kan identitas-identitas standar gitu ya, tapi kadang-kadang kita perlu gitu ya. Kadang-kadang kita perlu untuk mencari jadi apa gitu ya. Semakin banyak identitas yang kita ketahui, maka tentu saja semakin baik. Ya. Contoh misalkan, misalnya kita mau fokus dulu ke yang kuadrat-kuadrat ya. Kita fokus dulu yang kuadrat-kuadrat. Yang pangkat 3 dan lain-lain, ya nanti dulu lah. Jadi kita coba fokuskan dulu yang kuadrat-kuadrat. Misalkan saya punya lagi contohnya gini. Kuadrat-kuadrat yang tadi XY plus XY. Misalkan saya punya X tambah 1/X adalah 3 misalkan ya. Berapakah nilai dari X pangkat 4 plus 1/X pangkat 4 misalkan ya. Berapa nilainya? Paling natural apa yang bisa kita lakukan? Paling natural tentu saja adalah kita pangkatkan 4 gitu ya. Dari X supaya jadi X pangkat 4, maka cara paling natural itu adalah dipangkatin 4. Tapi masalahnya, kalau kita pangkatin 4 kan hitungnya capek ya. Pangkat 4 itu bisa kita akalin. Akalinnya gimana? Pangkat 4 itu sama saja dengan pangkat 2 tapi 2 kali. Jadi pangkat 2 terus dipangkatin 2 sekali lagi. Ini kan pangkat 2 gitu ya. Pangkat 2 kan jadinya pangkat 4 gitu ya.
Lalu bagaimana? Ya, kita pangkatkan 2 dulu saja. Nggak usah langsung pangkat 4. Kenapa? Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kalau dipangkatkan 4 kan lebih capek lah gitu ngitungnya ya. Lebih enak pangkatkan 2 terus pangkatkan 2 sekali lagi. Itu hanya preferensi ya. Kalau mau dipangkatkan 4 juga boleh-boleh saja. Saya pangkat 2, saya pangkatkan 2. Kalau sebelah kiri saya pangkatkan 2, berarti kan sebelah kanan juga harus saya pangkatin 2. Itu jadi apa? Pakai sifat yang pertama lagi. X plus Y kuadrat adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Berarti di sini jadi X kuadrat ditambah 2XY, tapi Y-nya 1 per X, jadi 2X dikali 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Sama dengan 9. Tinggal dihitung. 2X kali 1 per X berapa? 2X kali 1 per X adalah 2. Jadi kita punya X kuadrat plus 2 ditambah 1 per X kuadrat adalah 9. Lalu bagaimana? Ya, dipecah lagi jadi X kuadrat plus 1 per X kuadrat adalah 7. Tinggal pindah ruas ya. Selesai atau belum? Jawabannya adalah belum. Kenapa belum selesai? Ya, karena yang ditanya bukan pangkat 2. Yang ditanya adalah pangkat 4. Ya, disesuaikan dong ya yang ditanyanya. Enak ya, biar rapi. Nah, ini belum selesai karena yang ditanyakan bukan X pangkat 4. Yang ditanya bukan X pangkat 2, tapi yang ditanya adalah X pangkat 4. Tapi sekarang kita sudah cukup bagus nih. X kuadrat tambah 1 per X kuadratnya sudah tahu. Selanjutnya bagaimana? Ya dengan cara yang sama. Selanjutnya, kan kita punya tadi X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat adalah 7. Saya kuadratin aja. Ini 7 kuadrat. X kuadrat kuadrat, ini jadi X pangkat 4. Jadi ini sama pakai cara yang sama, X tambah Y kuadrat ya. Tapi X-nya adalah X kuadrat, Y-nya adalah Y kuadrat. Jadi saya punya di sini jadi kita punya X pangkat 4 ditambah 2 dikali X kuadrat dikali 1 per X kuadrat ditambah 1 per X pangkat 4 sama dengan 49. Dari sini saya jadi punya, tinggal hitung lagi, jadi X pangkat 4 plus 2 plus 1 per X pangkat 4 adalah 49. Dari sini kita jadi punya X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 4 adalah 47. Sudah sebetulnya. Ya, jadi ingat-ingat aja setiap ada soal pokoknya dekat-dekatkan ke identitas. Dekat-dekatkan ke identitas. Identitas apa yang kita tahu kan ya. Oke. Nah, pertanyaan dulu sampai sini. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Sebenarnya tinggal dekat-dekatkan ke bentuk yang kita sudah tahu sebetulnya. Contoh lagi nih, misalkan saya agak susah sekarang. Misalkan A adalah akar 5 ditambah akar 22 ditambah 2 akar 5. Misalkan ya. Lalu misalkan pula B adalah akar 11 ditambah 2 akar 29 ditambah akar misalkan 16 dikurangi 2 akar 29 ditambah 2 akar
55 dikurangi 10 akar 29. Berapakah nilai dari A kurang B? Ini kan kelihatannya susah sekali gitu ya. Akarnya banyak gitu ya. Kita mau cari lagi A kurang B-nya berapa. Gimana ngitungnya? Ya. Kita harus dekatkan kemana gitu ya. Kita harus dekatkan identitas ini ke identitas yang kita sudah tahu. Ya. Ke identitas yang kita sudah tahu. Gimana caranya ya? Identitas apa yang kita sudah tahu? Sekarang kita lihat. Akar itu dekatnya kemana? Akar itu dekatnya adalah ke kuadrat dong ya, tentu saja. Tuh ya. Akar itu dekat ke bilangan kuadrat. Oke, kan akar dikuadratin, akarnya hilang. Nah, jadi kita mau coba-coba bisa tidak ya ini saya dekat-dekatkan. Bisa nggak ya saya ubah bentuknya, kan bentuknya harus diubah dulu jadi harus cukup bagus gitu ya. Bentuknya harus dibuat dulu jadi cukup bagus sehingga kita bisa ngitungnya nggak ribet gitu. Ngitungnya ini susah sekali kan gitu ya. Kita ingat-ingat lagi. Kita punya identitas kuadrat itu ada 3. Yang pertama adalah ingat bahwa kita punya X plus Y kuadrat itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X-nya dibalik sama aja. Terus saya juga punya X min Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. Lalu saya juga punya X kuadrat min Y kuadrat adalah X plus Y dikalikan dengan X min Y. Nah, akar itu dekat dengan bilangan kuadrat. Jadi mungkin kita harus curiga bahwa ini dekat ke bilangan kuadrat gitu ya. Apa ya yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan di sini? Contohnya, ya, akar diapain ya supaya saya bisa menyelesaikan ini? Saya harus lakukan apa? Saya harus lakukan apa? Nah, ini adalah lomba. Jadi soal lomba tuh kayak gini. Jadi itu diapain ya gitu. Jadi soal-soal tuh kalau misalkan awal baca bingung mau diapain, maka itu adalah wajar. Tapi setidaknya ya, kita harus punya ide apa yang kira-kira strategi apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Oke. Lihat yang ya kan tadi akar itu dekat-dekatnya dengan bilangan kuadrat. Kita lihat di situ kita mau sederhanakan B atau kita mau sederhanakan yang A, ya terserah ya. Pokoknya kita mau ngitung A-nya sederhananya jadi apa, B-nya sederhananya jadi apa. Sekarang kita lihat dulu yang mana ya yang bukan sederhanakan, yang B deh. Coba kita mau sederhanakan yang B. Yang B ini bisa saya sederhanakan jadi apa? Akar 11 tambah 2 akar 9 itu bisa saya sederhanakan jadi apa ya? Kita bisa sederhanakan jadi apa ya? Ini pertanyaan kan gitu. Soalnya ada akar 29-nya semua tuh, akar 29-nya tuh pasti sesuatu kan dia. Lalu 55 min 10 itu adalah, lihat. Nah, di sini kita lihat. Perhatikan bahwa ini akan kita bahas, tapi ini soalnya tidak mudah ya. Ini kategorinya bukan soal mudah, tapi saya mau menunjukkan bahwa soal-soal yang tidak mudah sekalipun bisa dikerjakan pakai teori-teori dasar tadi. Perhatikan bahwa nih kita harus jeli-jeli nih. Lihat, 55 min 10 akar 29 itu kan apa sih? Ini kan jadi 5 dikali 11 min 2 akar 29. Tuh ya.
55 min 10 akar 29 itu adalah 5 dikali 11 min 2 akar 29. Di sini saya punya 11 plus 2 akar 29. Di sini saya punya 11 min 2 akar 29. Tidak mungkin dong itu jadi tiba-tiba muncul. Tidak mungkin itu jadi tiba-tiba ada. Jadi, kita lihat. Jadi idenya dari situ dulu. Tidak mungkin itu ada bentuk yang mirip sekali terus nggak ada hubungannya, tuh nggak mungkin. Nah, di soal kan pasti melihat bentuk-bentuk yang cukup bagus gitu ya. Nah, itu kan tidak mungkin bahwa di sini ada 11 plus 2 akar 29, di sini ada 11 min 2 akar 11 min 2 akar 29. Pasti ada gunanya. Coba sekarang kita hitung-hitung, kita lihat nih hubungannya antara 11 plus 2 akar 29 dengan 11 min 2 akar 29, hubungannya apa? Misal nih biar nggak capek ya. Misal A adalah 11 plus 2 akar 29. Lalu B misalkan jadi 11 min 2 akar 29. Lihat hitungan apa yang paling normal kalau saya punya 11 plus 2 akar 29 dengan 11 min 2 akar 29. Yang paling normal adalah tentu saja X kuadrat min Y kuadrat. Karena kan ini jadi X plus Y kali X min Y. Ini kan X plus Y kali X min Y. Kalau 11-nya jadi X, 2 akar 29-nya jadi Y, itu kan jadi X plus Y kali X, satunya X plus Y, satunya X min Y. Perhatikan bahwa kita nggak tahu nih apakah akan sampai atau tidak, tapi kita coba saja. Kita hitung A kali B. A kali B adalah 11 plus 2 akar 29 dikali 11 min 2 akar 29. Pakai sifat ini sama saja dengan 11 kuadrat min 2 akar 29 kuadrat. Ini saya tadi nyomot asal ya, tapi sepertinya sih tidak semudah itu. Jadi walaupun idenya kayaknya masih benar di sini saja. Ya. 121 dikurangi 2 kuadrat 29 kali 4 kali 29 ya. 4 dikali 29 adalah 111. Ternyata ini jadi 5. Jadi kita punya A kali B itu 5. Ya, A kali B itu 5. Lalu saya punya apa lagi ya? Kalau saya hitung kuadratin jadi apa ya? Kalau saya punya misalkan ini kita punya A kali B-nya 5 ya. A kali B-nya 5 tuh lumayan oke tuh. Dua-dua juga ini ada 11-nya nih. Ada hubungannya. Jadi A kali B adalah 5. Lalu misalkan lagi saya mau hitung apa ya? Kita mau lihat-lihat bentuk. 11 tambah 11 itu 22. 11 tambah 11 itu 22. Coba kita hitung. Kalau sekarang saya hitungnya gini. A tambah B kuadrat itu nggak terlalu bagus. Coba saya hitung sekarang akar A ditambah akar B. Akar A ditambah akar B berarti kan jadi sama dengan A plus B ditambah 2 akar AB. Oke, sifat. A plus B-nya apa? Lihat, A plus B-nya bagus. A plus B-nya adalah 22. 2 akar AB-nya adalah 2 akar 5. Karena kan AB-nya tadi 5. 22 ditambah 2 akar 5. 22 tambah 2 akar 5 itu ternyata yang ini muncul. Jadi kita punya apa? Didapat A itu adalah sebetulnya akar AB ditambah akar dari akar A ditambah akar B kuadrat. Ya, A. Jadi A itu sebetulnya adalah akar AB tambah akar A tambah akar B kuadrat. Sekarang dengan cara yang sama, yang B mau saya bikin jadi gitu. Minimal saya punya, lihat, B itu kan pertama akar A yang pasti. Akar A ditambah, ada tambahannya harus kita cari nih. Tambahannya jadi apa tuh?
Kita harus ngitung. 16 min 2 akar 29 tambah 2 akar 55 min 10 akar 29 itu bisa saya pecah jadi sesuatu nggak ya? Oke. Jadi yang A-nya sudah kita dapat nih, bentuknya paling enggak lumayan dalam A dan B ya. Karena tadi kita mau paksa kerjakan pakai ini. Sekarang kita lihat yang B. Yang B itu 11 plus 2 akar 29-nya udah. Dalamnya yang harus kita hitung-hitung ya. 16 min 2 akar 29 tambah 2 akar 55 min 10 akar 29. Kita lihat, kita bongkar ya. Kita bongkar. Di sini lagi. Perhatikan bahwa ini banyak lihat bentuk ya. Nah ini sulitnya di situ sebetulnya. Perhatikan pula bahwa soal-soal lomba itu soal-soal yang kalau kita baca solusinya, kalau kalian kali ini kan dibahas ya, kalau dibahas tuh pasti ngerti karena teorinya cuma pakai itu aja. Ini kan cuma pakai x plus y kuadrat, x min y kuadrat sama x kuadrat min y kuadrat. Saya cukup yakin ini nggak kemana-mana karena ini pasti cuma manipulasi aljabar. Lalu saya punya akar, jadi akar paling dekat ke kuadrat. Jadi saya cuma mau dekat-dekatan ketiga ini aja. Kita mau coba ini jadi apa sih? Ya, ini jadi sama dengan ini kan akar 5-nya bisa dikeluarin jadi 11, 2 dikali akar 5 jadi gini. 2 akar 5 dikali akar 5 itu tadi apa? 5 itu apa? 5 itu adalah AB. Jadi ini adalah AB kita punya. Ini adalah B. Sorry, ini adalah B. Jadi kita punya 2 akar AB dikali B. 2 ini kan kalau saya lihat nih, 5 itu AB. Ini kan 5 AB tadi dari sini ya. Jadi ini kan lihat bentuk ujungnya ya. Yang saya buat merah nih. Lihat lihat bahwa yang warna merah ya. Yang warna merah itu saya copy aja. Ini itu sebetulnya sama saja dengan 2 akar AB, 2 akar AB dikali akar B. Oke. Ingat-ingat lihat, x plus y kuadrat adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. X min y kuadrat adalah x kuadrat plus y kuadrat min 2x. Di sini saya punya plus, jadi saya mau pakai ini. X plus y kuadrat adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. Kita punya ini 2xy-nya ini. Kita tebak aja bahwa itu jadi, kita tebak aja bahwa ini sebetulnya adalah x plus y kuadrat. Biasanya benar. Kalau salah ya nanti kita cari cara lain. Tapi harusnya biasanya soal-soalnya pasti ke sana-sana. Lihat, kalau saya punya x dan y, kan x tambah y kuadrat adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. Jadi di sini kalau saya jadikan ini 2xy, kalau ini saya jadikan 2xy, maka x-nya adalah akar AB, y-nya adalah akar B. Tebakannya itu. Sekarang cek. Kita cek ya. Kalau saya mau hitung akar AB ditambah akar B kuadrat, ini jadi apa sih? Pakai sifat x plus y kuadrat. Berarti ini jadi x kuadrat, jadi AB. Jadi AB plus y kuadrat jadi B plus 2 akar AB kan jadi 2 akar AB dikali akar B. Nah, 2 akar AB dikali B-nya kan udah jadi yang ini ya. Sekarang kita lihat AB tambah B jadi apa sih? AB itu tadi kita tahu AB itu adalah 5. Ini sama dengan 5 ditambah B itu adalah 11 min 2 akar 9. 11 min 2 akar 29. Tambah 2 akar AB akar B. Dan itu nggak saya tulis lagi karena udah pasti sama. 5 tambah 11 berapa? 16. Ternyata benar nih. Yang di dalam kurung ini ternyata kan 16 min 2 akar 9, min 2 akar 29, ternyata ini muncul. Berarti yang B itu adalah, B besar itu adalah akar A ditambah akar AB ditambah akar B kuadrat. Hanya tahu bentuknya, B-nya tahu. Sekarang kita tinggal hitung ini jadi apa. Jadi ini bisa kita pecah.
Kan akar kuadrat tuh akarnya hilang ya, jadi ini sama dengan akar AB ditambah akar A ditambah akar B, karena kan akar kuadrat hilang ya akarnya. Yang ini menjadi akar A ditambah akar AB ditambah akar B. Sehingga kalau saya hitung A kurang B jadi apa? Sehingga A kurangi B adalah 0. Karena itu sama tuh. Nah ini kita lihat. Ini cuma pakai kuadrat-kuadrat ya, tapi susah. Ya jadi apa namanya? Meskipun dia soalnya hanya tentang faktorisasi ya, dan kita juga cuma pakai 3 sifat yang pertama tadi, x plus y kuadrat, x min y kuadrat, x kuadrat min y kuadrat, tapi soal itu bisa dibikin sesulit yang diinginkan. Contohnya ini. Ini setelah dibahas sih bisa dipahami gitu ya, tapi kalau nyari sendiri ini lumayan susah. Kita nyari-nyari bentuk. Tapi apakah pakai teori yang aneh-aneh? Jawabannya enggak. Teorinya pakai teori yang standar-standar aja. Pakai 3 faktorisasi dasar tadi di awal. X plus y kuadrat, x min y kuadrat, x kuadrat min y kuadrat. Jadi di lomba itu yang susah sebetulnya. Jadi kalau misalkan kalian selama ini berpikir bahwa ini olimpiade matematika tuh butuh teori aneh-aneh gitu ya, butuh magic gitu ya, butuh sifat-sifat yang kita nggak tahu, sifat-sifat aneh yang orang lain tahu gitu ya. Sebenarnya nggak juga gitu ya. Sebenarnya banyak soal yang bisa dikerjakan pakai teori-teori yang ada sebenarnya. Teori-teori yang kita sudah tahu kayak x plus y kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat tuh di sekolah belajar. Ya. X min y kuadrat adalah x kuadrat min 2xy plus y kuadrat itu di sekolah juga belajar, kelas 10 lagi. Tapi tadi yang beda di soal. Ya, jadi kalau kalian melihat soal-soal lomba, apa namanya? Soal-soal lomba itu pasti nggak pakai aneh-aneh. Teorinya teori-teori yang memang dipelajari di sekolah. Penggunaan yang susah, makanya yang diperbanyak adalah latihannya sebetulnya dibandingkan dengan teorinya, karena teorinya di situ-situ aja. Kayak tadi kita punya 12 faktorisasi dasar, yaitu hafal aja. Semua soal faktorisasi pasti larinya ke sana-sana lagi. Contoh lagi nih yang kita coba contoh ke yang ini deh. Ya sebagai bukti nih, OSK terakhir nih, OSK 2022. OSK 2022 misalkan kita cek ya. Di sini kita mau coba latihan ya. Misalkan OSK Mat SMA 2002. Soal dan pembahasan enggak ya, kita cari soal aja. 2022 kode 1 adalah masalah. Kita lihat. Kita lihat yang sepertinya pakai faktorisasi ya. Ini soal kotak tahun lalu ya. 1 bukan faktorisasi, 2 bukan faktorisasi walaupun gampang, 1 juga gampang. 3 geometri, 4 nilai mutlak, nanti akan kita bahas waktu kita belajar nilai mutlak. 5 polinom, nanti akan kita bahas waktu belajar polinom. 6 kombin, 7 geometri lagi, 8 aljabar tapi barisan ya. Ada sisa baginya jadi belum belajar. 9 dan 10. Nah, 9 dan 10-nya deh. Ya, nomor 9. Jadi nomor 9 dan 10 kita akan coba kerja ya. Nanti akan saya ketik ulang. Nomor 10, nomor 9. Ya, dan jangan lupa juga kalau kalian OSK tuh dari 20 soal tuh nggak harus benar semuanya. Maksudnya benar setengahnya tuh sudah lolos biasanya. 10 soal, kalau 10 soal kemampuan dasarnya sudah lancar, ya ini 10 soal ini udah bisa nih, sebagian besarnya tuh kemungkinan besar lolos. Jadi bisa 10 soal kemampuan dasar tuh dapat skor 20 poin. 20 poin tuh biasanya cukup untuk meloloskan kita dari kota ke provinsi. Tentu saja lebih baik kalau yang ini juga bisa dikerjakan. Ya. Apakah akan kita kerjakan? Tentu saja akan kita kerjakan. Tapi di sini sebenarnya tidak ada aljabar lagi.
Nomor 20 sepertinya kok 20. 17. Ya, nanti kita coba ya. Nah, nomor 17 juga, nomor 17 dan 20 tuh ada kemungkinan ini bisa dikerjakan pakai faktorisasi, tapi faktorisasinya gimana? Bentuknya jelek gitu ya. Beda dengan yang nomor 9 barusan. Nomor 9 barusan, faktorisasinya kita langsung tahu. Ya. Diberikan bilangan real X dan Y, sehingga X lebih dari Y lebih dari 0, dan X plus 300 kurang dari sama dengan akar X kuadrat min Y kuadrat plus 600 dikali X tambah Y. Tentukan nilai Y gitu ya. Tentukan nilai Y. Kita lihat. Karena ini OSK dan kemampuan dasar-dasar, biasanya kita kerjakannya straightforward dulu aja. Straightforward itu maksudnya yang paling natural yang bisa kita kerjakan di sini apa? Pertama kita harus notice ya. X kuadrat min Y kuadrat itu bisa dipecah jadi X plus Y kali X min Y. Kita simpan dulu. Kita punya akar. Akar itu mengganggu. Akar itu mengganggu. Supaya hilang akarnya diapain? Dikuadratin. Lihat, sebelah kiri positif, sebelah kanan positifnya. Jadi kalau saya kuadratin dua-duanya boleh nih. Jadi yang paling natural di sini yang bisa kita lakukan adalah kuadratin aja, paling enggak akarnya kan hilang. Saya punya X plus 300 kuadrat kurang dari sama dengan, saya copy aja ya, kurang dari sama dengan akar ini kuadrat. Saya nyalakan lagi videonya. Apa yang kita punya di sini? Ya, kita hitung dulu. X plus 300 kuadrat bisa dikerjakan pakai rumus biasa kan? Berarti ini jadi sama dengan apa? X kuadrat plus 600X plus 300 kuadrat, 90.000. Kurang dari sama dengan akarnya hilang. X kuadrat min Y kuadrat plus 600X plus 600Y. Nah, apalagi yang natural? Pindah ruas semuanya. Banyak yang hilang tuh. Pindah ruas saya jadi punya Y kuadrat. X kuadratnya habis, 600X-nya habis, min 600Y plus 90.000 kurang dari sama dengan ini bisa difaktorkan. Jadi Y min 300 kuadrat. Nah, jangan lupa X plus Y kuadrat adalah X kuadrat. X min Y kuadrat adalah X kuadrat plus 2 plus Y kuadrat min 2XY. Jangan lupa itu bisa dibalik. Jadi kalau saya punya X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY itu jadi X min Y kuadrat. Ini kita harus bisa mengubah ini. Kita harus bisa mengubah Y kuadrat min 600Y plus 90.000 jadi Y min 300 kuadrat. Jangan lupa di matematik itu semuanya bisa dibolak-balik. Jadi dari A bisa dicari B, dari B bisa dicari A. Selesai gini. Nah, di sini baru logikanya nih. Y min 300 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Perhatikan bahwa bilangan kuadrat itu tidak bisa negatif. Tidak bisa negatif. Tidak mungkin negatif selama bilangan real. Oke. Di sini kita punya X dan Y bilangan real. Bilangan real itu kalau saya kuadratkan pasti nggak mungkin negatif. Sehingga karena dia maunya kurang dari atau sama dengan 0, tapi nggak mungkin kurang dari 0, haruslah kita punya Y min 300 kuadrat sama dengan 0. Jadi di sini kita punya apa? Y sama dengan 300. Sudah. Ini hitungannya ini adalah OSK tahun terbaru nomor 9. Nomor 9 itu harusnya sudah lumayan. Di soal kemampuan dasar harusnya sudah yang susah gitu. Tapi ternyata masih gampang. Apalagi yang atas-atasnya kan. Jadi OSK itu sebenarnya nggak sejauh itu. Ya maksudnya tidak sesulit itu juga. Oke. Nah ini beberapa contoh ya yang tentang faktorisasi. Khususnya yang pangkat 2 dulu ya. Pangkat 2 dulu.
Contoh lagi, satu contoh lagi mungkin habis ini kita mau coba latihan. Contoh lagi misalkan faktorkan deh. Tentukan semua pasangan bilangan asli AB misalkan sehingga misalkan AB dikurangi 3A ditambah 7B sama dengan 29. Ya, kalau ada nih. Gimana nih caranya? Faktorkannya pakai apa? Ini bukan kuadrat, jadi pasti nggak pakai kuadrat dulu gitu ya. Kita mau ngitung AB min 3A tambah 7B sama dengan 29. Kira-kira A dan B-nya berapa ya? Tentu saja selain coba ya. Gimana nih, apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang bisa kita lakukan, mana bentuk yang lebih mirip? Ya, apa bentuk yang lebih mirip di sini? Bentuk yang mirip tentu saja adalah tadi yang keempat. Bentuk identitas yang keempat adalah XY tambah X tambah Y tambah 1 adalah X plus 1 dikali Y plus 1. Bentuknya kan mirip ya. Bentuknya kan mirip ini. AB min 3A plus 7B. Nah, dikerjakan dengan cara yang sama. Caranya gimana? Setiap kita nemu bentuk-bentuk yang serupa seperti ini, AB min 3A 7B, kita selalu pisahkan A sama B. Kenapa? Karena kan dikalikan supaya jadi A kali B kan. Lalu sisanya tinggal dicocok-cocokin lihat nih. A itu harus ada min 3-nya karena kan min 3A. Jadi di sini saya tulis min 3 di sini. Kenapa? Karena kan kalau saya kalikan jadi A kali B, AB, A kali min 3, min 3A, min 3A-nya muncul. Dengan cara yang sama, B juga harus ada plus 7 di sini. Nih, kalau kita hitung ini jadi apa? Kalau kita hitung ini jadi A kali B, AB, A kali min 3, min 3A, 7 kali B, 7B, 7 kali min 3, min 21. Ya. Sekarang kita lihat, AB min 3A plus 7B itu kan 29 dari soal. Berarti ini sama saja dengan 29 dikurangi 21. Jadi soal punya kita sebetulnya sama saja dengan A plus 7 dikali B min 3 sama dengan 8. Dapat dari mana 8? 29 dikali 21. Habis ini gimana? Karena A dan B itu bilangan asli, berarti kan kita punya tuh A plus 7 itu bilangan asli ya. Jadi kita punya bilangan asli, bilangan bulat lah ya. B min 3-nya bisa negatif soalnya. Bilangan bulat kali bilangan bulat sama dengan 8. Tinggal coba-coba aja 8 berapa kali berapa kan. Sekarang gini, karena A plus 7 itu paling kecil 8 ya, kalau hanya bilangan asli, A plus 7 itu nilainya paling kecil 8. Berarti ini mau tidak mau, yang bisa adalah A plus 7-nya harus 8, B kali min 3-nya harus 1. Kan 8 kali 1, 8, betul ya? Sehingga didapat A sama dengan 1, B sama dengan 4. Udah, satu-satunya solusi adalah A-nya 1, B-nya 4. Seperti itu. Jadi ini masih cukup mudah deh contohnya. Tapi banyak soal-soal faktorisasi yang sebenarnya pakai gini-gini. Oke, kita harus pandai-pandai melihat bentuk. Pandai-pandai melihat bentuk ini hanya bisa didapat dari apa? Hanya bisa didapat dari latihan, nggak ada cara lain. Untuk improve di matematik, satu-satunya cara adalah mengerjakan soal sebanyak-banyak. Dan itu harus mandiri, maksudnya kalian harus memang mau mengerjakan sendiri. Makanya kalau mau ikut OSN gitu ya jangan setengah-setengah. Belajarnya harus benar karena kalau cuman membaca gitu, membaca solusi itu cenderung bisa dipahami, tidak sulit. Membaca solusi itu tidak sulit karena teorinya nggak ada yang aneh, begitu saja. Tapi dapat idenya yang susah. Ya. Yang susah adalah cari idenya.
Dan itu hanya bisa muncul ya harus mengerjakan soal banyak banget gitu ya. Jadi tipikal kalau saya dulu waktu lomba itu tipikalnya adalah kerjain dulu aja soalnya, nggak bisa baru cari solusi gitu ya. Cari solusi itu masih nggak bukan masih boleh-boleh aja sih. Jadi untuk belajar cari solusi nggak masalah asal dikerjakan dulu secara mandiri gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba latihan ya. Latihan saya akan berikan beberapa soal. Mungkin akan saya berikan waktu beberapa menit untuk kalian coba ya. Misalkan A plus B 21, A kali B adalah min 7. Tentukan A kuadrat plus B kuadratnya berapa. Lalu A pangkat 4 plus B pangkat 4-nya juga berapa. Sekalian deh A pangkat 3 plus B pangkat 3-nya juga berapa. Kalau kalian mau lihat catatan, kalau mau lihat faktorisasinya bisa dilihat di link yang ada di Google Meet ya. Di Zoom ya, ini ada di chat. Bisa lihat nanti identitas tadi yang 12 itu ada di sana. Yang judulnya modul Geo. Coba ini cari satu soal dulu, lalu apa lagi? Misalkan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kuadrat dikurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 dikali saya pakai ini titik ya, dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Yang ketiga, misalkan tentukan X dan Y sehingga X plus Y sama dengan 9 dan X kuadrat plus XY plus Y kuadrat adalah 60. Yang keempat, A plus B sama dengan 1/4 A ditambah 1/4 B sama dengan 6. Hitung A kuadrat, salah. A per B tambah B per A ini OS. Lalu yang kelima, saya ambil dari modul ya, berapa? Ambil dari sini, halaman 1 nih, 20-an soal. Lalu ya ini. Lima soal nih, silakan dicoba. Jika A adalah 2 akar 2 dikurangi akar 8 min 4 akar 2, lalu B adalah 2 akar 2 ditambah akar 8 min 4 akar 2. Jikanya kemana-mana. Jika A per B plus B per A adalah X ditambah Y akar 2, tentukan X tambah Y. Coba 5 soal. Saya akan beri waktu kalian coba kerjakan dulu sendiri dalam ya 10 menit. Habis itu kita akan coba lihat. Ada yang dapat nggak? Kalau ada yang dapat, chat jawabannya berapa. Ya, di kolom chat atau kalau mau ngacung, misalkan mau ngerjain di papan tulis gitu. Bisa kita annotate ya kalau mau ya. Saya permisi sebentar ke toilet, silakan dicoba dulu.
Ada yang sudah dapat, boleh di kolom chat nomor berapapun. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Boleh dituliskan. Semuanya dipakai kuadrat-kuadrat ya. X plus Y kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. X min Y kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. X kuadrat min Y kuadrat adalah X plus Y kali X min Y. Oke. Kita cek. Nomor 1, 427 A kuadrat plus B kuadrat. Apakah 4 plus B? Oh, gede banget ya. Oke, mungkin angkanya gede. Kalau A kuadrat plus B kuadrat itu sudah 427, apa nggak 4-nya pasti gede banget ya, 16 ribuan. Ya, tulis saja misalkan 427 kuadrat min berapa gitu juga. Hitung-hitungan sebetulnya di OSN itu nggak terlalu ini, misalnya pasti bisa lah gitu. Jadi nggak benar-benar dihitung juga saja nggak terlalu masalah. Apa lagi? Kita coba bahas ya. Oke, kita cek nomor 1 dulu ya, tentu saja. Kita lihat. Saya tulis di bawah saja deh. Buktinya. Atau ya di sini juga nggak masalah. Kita lihat yang nomor pertama. A plus B adalah 21. Sehingga
kuadratkan ya. Yang paling natural kan dikuadratkan. Saya jadi punya apa? Ini sama dengan 21 kuadrat. Jadi saya punya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 21 kuadrat. 21 kuadrat berapa? 42. 41 ya. Sehingga saya jadi punya A kuadrat plus min 14. AB-nya min 7, hati-hati. Plus B kuadrat adalah 441. Jadi seharusnya juga A kuadrat plus B kuadratnya bukan 427. 427 itu 441 dikurangi 14. Ini ditambah 14. Jadi sebenarnya jawabannya adalah 456. Sorry, 456. 455. 441 tambah 14. Ya, jadi nomor 1A kuadrat plus B kuadrat bukan 427, hati-hati, tapi 455 karena A kali B-nya negatif 7. Ini jadi min 14. Sudah. Yang lain bagaimana? Yang lain dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita lihat. Selanjutnya, gimana sih untuk nyari A pangkat 4 dulu? A pangkat 4 ya kuadratnya kuadratkan lagi. Yang tadi. Kuadrat plus B kuadrat. Kuadrat ini gede banget ya. 455 kuadrat yang akan kita hitung. Dari sini kita jadi punya A pangkat 4 plus 2A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 sama dengan 455 kuadrat. 2A kuadrat B kuadrat itu apa? 2A kuadrat B kuadrat adalah, ini bisa saya pecah jadi A pangkat 4 ditambah 2 dikali AB kuadrat tambah B pangkat 4 pakai sifat eksponen ya. Sifat eksponennya tidak saya bahas karena itu materi kelas 10 semester 1, bab 1 malah. Jadi yang eksponen-eksponen mengubah ini A kuadrat B kuadrat menjadi A kali B kuadrat itu saya asumsikan semuanya sudah bisa karena di sekolah dibelajari kelas 10 semester 1. Sorry. Lalu kita punya AB-nya adalah min 7 tadi. Dari sini AB-nya min 7, berarti min 7 kuadrat 49. Jadi saya punya A pangkat 4 plus 2 kali 49, 98 tambah B pangkat 4 sama dengan 455 kuadrat. Dari sini saya jadi punya A pangkat 4 plus B pangkat 4 adalah 455 kuadrat dikurangi 98. Berapapun itu. Sudah. Sebentar. A pangkat 3-nya nanti lagi deh. Coba kita lihat nomor 2 dulu. Nomor 2 kita lihat. Nomor 2 pakai apa? Sama dengan yang dicontoh di awal tadi. Kita misalkan ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu jadi X. Maka kan sebetulnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 itu kan jadi X tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 jadi X kurang 1. Sehingga soal menjadi X kuadrat dikurangi X plus 1 dikali X min 1. X plus 1 kali X min 1 kan jadi
X plus Y kali X min Y. X plus Y dikali X min Y jadi X kuadrat min Y kuadrat. Jadi saya punya ini X kuadrat dikurangi dalam kurung X kuadrat min 1 kuadrat. Sama dengan X kuadrat min X kuadrat plus 1 sama dengan 1. Jadi berapa hasilnya nomor 2? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikuadratkan. Dikurangi itu semua hasilnya adalah 1. Seperti itu. Pakai yang mana? Tidak pakai teori apapun selain yang tadi kuadrat-kuadrat. Ya. X plus Y kuadrat, X min Y kuadrat gitu ya. Seperti ini. Coba ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi banyak soal yang sebenarnya teorinya gitu-gitu aja. Tinggal sisanya tinggal masalah latihan sebetulnya. Latihan dan pengalaman itu mau tidak mau. Kita akan coba bahas lagi ya selanjutnya sebelum waktunya habis. Nomor 3, kita lihat. Kita mau cari XY-nya berapa, X tambah Y-nya 9, X kuadrat tambah XY plus Y kuadratnya 61. Gimana caranya? Ya standar. Eliminasi substitusi. X plus Y sama dengan 9, kalau saya kuadratkan jadi X plus Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat. X plus Y kuadrat adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Sama dengan 81. Dari persamaan kedua, saya punya X kuadrat plus XY plus Y kuadrat adalah 61. Tinggal kurangi gitu ya, eliminasi. Kita kurangi, saya jadi punya XY sama dengan 20. Kita punya X tambah Y 9, X kali Y 20. Setelah 5 tambah 4, 9, 5 kali 4, 20. Selesai. Tapi kalau mau pakai substitusi sekarang gini. Perhatikan bahwa X sama dengan 9 min Y, atau Y sama dengan 9 min X. Sehingga kita kan punya X kali Y 20. Tapi Y-nya bisa saya ganti jadi 9 min X sama dengan 20. Soal punya kita menjadi 9X min X kuadrat sama dengan 20. Pindah ruas jadi X kuadrat min 9X tambah 20 sama dengan 0. Ini faktorkan. Persamaan kuadrat harusnya sudah pernah belajar sejak SMP. Dari sini saya jadi punya X min 5, X min 5 dikali X min 4. Sama dengan 0. Didapat solusinya apa? Didapat XY-nya ada dua kemungkinan. Kalau X-nya 5, Y-nya 4. Kalau X-nya 4, Y-nya 5. Sudah. Jadi apa bilangan XY yang memenuhi yaitu 5, 4 sama 4. Seperti
Ada pertanyaan dulu sampai di sini semuanya. Jadi soal-soal faktorisasi itu didekatkan ke identitas-identitas yang kita tahu. Sisanya adalah pindah-pindah ruas, substitusi, eliminasi, dan lain-lain. Contoh lagi, ini 2 soal terakhir kita kerjakan saja kalau masih ada. Yang nomor 4, kita lihat. Kita lihat, apa yang dicari nomor 4? Yang dicari nomor 4 adalah A per B tambah B per A. A per B ditambah B per A, kan cara ngitungnya tinggal samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya jadi A kali B, ini jadi A kuadrat plus B kuadrat. Jadi yang harus kita cari adalah berapa nilai A kuadrat plus B kuadrat, berapa nilai AB. Pakai apa? Ya yang diketahui, lihat. 1 per A, perhatikan bahwa, saya buat lebih rapi. Perhatikan bahwa 6 itu kan sama dengan 1 per A tambah 1 per B. Ini kalau saya samakan penyebutnya jadi A plus B per AB. Tapi A plus B-nya 6, sudah tahu, jadi 6 per AB. Jadi kita punya 6 sama dengan 6 per AB. Dari sini kita dapat AB-nya 1. Selesai. Sekarang kita mau cari A kuadrat plus B kuadratnya. Bagaimana? Ya dikuadratkan saja, yang paling normal. A plus B nilainya 6. Ya kuadratkan saja, jadi A plus B kuadrat sama dengan 36. A plus B kuadrat jadi apa? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 36. AB-nya 1. Dari sini saya jadi punya A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali 1 berarti 2 jadi sama dengan 36. Karena AB-nya 1, pindah ruas jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 34. Jadi kalau kita hitung, saya pindahkan ke bawah. Jadi kalau kita hitung, ini adalah 34 bagi 1, yaitu 34. Sudah selesai. Jadi, sebentar. Seperti ini. Ada pertanyaan dulu. Jadi faktorisasi itu sebenarnya pokoknya dekat-dekatkan ke identitas yang kita tahu ya. Nomor 5 juga sama saja sih sebetulnya. Yang kitanya juga A per B tambah B per A kan. A per B ditambah B per A adalah A kuadrat plus B kuadrat per AB. Tinggal cari A kuadratnya jadi apa, B kuadratnya jadi apa, tinggal dihitung ya. Kita hitung. A-nya itu supaya enak lihatnya gini. Misal 2 akar 2 itu sebagai C misalkan. Lalu satu laginya sebagai B. Misalkan ini jadi D. Ini sama dengan D. Maka kan sebetulnya jadi gini. Ini saya pindahkan lagi berarti ya. Misal 2 akar 2 sama dengan C. Akar 8 min 4 akar 2-nya D. Maka soal itu jadi apa? A per B tambah B per A sama dengan A kuadrat plus B kuadrat per AB sama dengan A kuadrat kan berarti jadi C min B kuadrat ditambah C plus B kuadrat per AB. AB adalah C min D kali C plus B. Lalu tinggal dihitung. C min D kuadrat jadi apa? C kuadrat min 2CD plus D kuadrat. Ditambah C kuadrat plus 2CD plus D kuadrat. Per C min D kali C plus D adalah C kuadrat min D kuadrat. Jadi kalau di soal tuh kebanyakan angka tuh biasanya nggak terlalu penting. Ini yang di atas kalau dihitung jadi 2C kuadrat ditambah 2D kuadrat. Bawah jadi C kuadrat min D kuadrat. Tinggal diganti C-nya apa, D-nya apa, lihat. C-nya adalah 2 akar 2, berarti C kuadratnya adalah 2 akar 2 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat adalah 8. 8 kali 2, 16.
Ditambah D kuadrat adalah 8 min 4 akar 2 dikali 2 jadi 16 min 8 akar 2. C kuadrat adalah 8 dikurangi D kuadrat adalah 8 min 4 akar 2. Dari sini apa yang saya punya? Dari sini saya jadi punya 32 min 8 akar 2. 8 kurang 8 habis, jadi bawahnya 4 akar 2. Sisanya tinggal rasionalkan sebetulnya. Kalikan, merasionalkan penyebutkan berarti dikalikan dengan akar 2 per akar 2 ya. Kalikan akar 2 per akar 2. Supaya rasional saja, karena kenapa mau jadi rasional? Karena maunya jadi X tambah Y akar 2 jawabannya. Nah, dari sini kita punya apa? Dari sini tinggal dikali aja, jadi sama dengan 32 akar 2 dikurangi min 8 kali 2, min 16. Sorry. Per 4 akar 2 kali 2, 8. Ini. Kalau dihitung, jadi sama dengan 32 bagi 8, jadi 4 akar 2. Min 2. Atau kalau mau lebih rapi, itu jadi sama dengan min 2 ditambah 4 akar 2. X ditambah Y akar 2. Jadi X-nya min 2, Y-nya 4. Didapat X sama dengan min 2, Y sama dengan 4, sehingga X tambah Y adalah 2. Sudah seperti ini. Ya, jadi faktorisasi dasar-dasar aja sebetulnya. Ya. Ini soal OSK nih, OSK 2018 itu sebenarnya seperti ini. Tinggal pertanyaannya adalah bisa nggak? Ya, utamanya sebenarnya di situ sih. Karena kalau hitung-hitungannya sebetulnya dia tidak terlalu aneh-aneh. Misalnya teori-teorinya hanya pakai teori tadi kan X plus Y kuadrat, X min Y kuadrat gitu ya. Tapi ini bisa menyelesaikan soal yang OSK tuh muncul kayak gini. Tadi bahkan di OSK 2022 juga muncul ya. Seperti ini. Oke. Sudah jam 3 lebih, mungkin kita sudahi. Di modul, kalau kalian lihat di link itu ada cukup banyak soal. Dikerjakan saja sebisa-bisanya, sebanyak-banyaknya gitu. Nanti akan kita coba bahas mungkin di pertemuan minggu depan ya, sebagian ya. Atau semuanya, nanti mungkin kita coba di saya apakah sempat bikin solusi bagi semuanya. Mungkin nanti akan saya coba ya. Tapi paling tidak, kalaupun tidak, nanti minggu depan akan saya bahas sebagian, tidak semuanya. Jadi saran saya adalah kalian coba kerjakan dulu sendiri, lalu yang tidak dapat ditanyakan gitu ya. Atau minimal yang mana yang mau ditanyakan. Nah, ini catatan semuanya seperti biasa akan saya upload ke link yang sama di yang tadi saya berikan. Lalu video juga ini tadi saya sudah rekam, akan saya upload kalau diperlukan ya. Mungkin hari ini kita sudahi dulu. Kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu yang akan datang ya. Semoga masih semangat, OSK-nya masih lumayan panjang, masih lumayan lama, jadi punya cukup banyak waktu untuk berlatih ya. Hari ini mungkin kita sudahi dulu, sudah jam 1 lagi. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya semuanya. Selamat sore.